Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Nur Syahra dengan NIM D02164340 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode KNN dan NIF-based dalam klasifikasi penentuan calon pendonor darah, studi kasus unit transfusi darah Rumah Sakit Majene. Adapun poin-poin penting dalam pemaparan hasil penelitian saya yaitu latar belakang masalah, mengapa saya mengambil judul ini. Kedua, rumus masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan hasil dan pembahasan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pertama, permasalahan terkait status calon pendonor darah. Kedua, petugas bagian pemeriksa tahap awal sering mengalami kesulitan dalam menentukan calon pendonor darah yang layak untuk mendonorkan darah karena jumlah petugas yang kurang. Kemudian yang ketiga, belum adanya sistem yang mendukung pengklasifikasian kelayakan calon pendonor darah. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana mengimplementasikan dan menganalisis hasil perbandingan menggunakan metode KNN dan NIF-based dalam klasifikasi penentuan calon pendonor darah. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang tadi, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu untuk mengimplementasikan dan menganalisis hasil perbandingan menggunakan metode KNN dan NIF-based dalam klasifikasi penentuan calon pendonor darah. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 3, yaitu pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode NIF-based dan KNN dengan kasus penentuan calon pendonor darah di Rumah Sakit Umum Daerah Majene. Kedua, kriteria atau atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah kadar hemoglobin, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, berat badan, umur, jenis kelamin, serta penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini hanya membandingkan kedua metode NIF-based dan KNN. Berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat 3 poin. Yang pertama, di mana penelitian ini diharapkan dapat membantu petugas dalam menentukan status calon pendonor darah. Kemudian yang kedua, sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem klasifikasi, khususnya dalam permasalahan tentang penentuan calon pendonor darah. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian ini yaitu dapat diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya, baik permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berbeda. Kemudian selanjutnya penelitian terkait. Penelitian terkait pada tahun 2014 oleh Rian Eko Putri, Suparti dan Rita Rahmawati dengan judul Perbandingan Metode Klasifikasi NIF-based dan KNS-NEBOR pada Analisis Data Status Kerja di Kabupaten Demak tahun 2012. Kemudian yang kedua oleh Arif Kurniawan pada tahun 2015 tentang penentuan calon pendonor darah menggunakan algoritma NIF-based classification studi kasus PMI Semarang. Kemudian pada tahun 2019 dengan judul penerapan algoritma NIF-based classifier untuk klasifikasi donor darah berbasis web, studi kasus Palang Merah Indonesia Kota Kebumen oleh Arif Rudiantoro.
Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2020 oleh Costera dan kawan-kawan tentang analisis performa algoritma NIC-based untuk penentuan calon pendonor darah. Kemudian selanjutnya pada metode penelitian, yaitu pertama jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian R&D atau Research and Development, di mana penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu membuat suatu sistem yang akan menentukan cara pendonor darah menggunakan metode NIC-based dan KNN, serta produk yang dihasilkan berbentuk software atau perangkat lunak yang dapat dijalankan pada sistem operasi. Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini digunakan yaitu R&D. Yang pertama analisis, di mana tahapan analisis ini diketahui untuk memenuhi kebutuhan awal dalam merancang sistem penentuan calon pendonor darah. Kemudian bagian kedua yaitu tampilan desain, di mana tujuan dari tampilan desain ini adalah untuk memberikan gambar tentang sistem yang akan dibangun dan bagaimana tampilannya atau interface dari sistem tersebut. Kemudian ketiga yaitu pembuatan kode program. Di sini step ini sangat penting, yaitu berperan penting karena ketiga yaitu pembuatan kode program. Aktivitas pada tahapan ini dilakukan pengodean sistem, di mana pada tahapan ini melakukan penulisan kode program yang merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian prosedur penelitian yang terakhir yaitu pengujian, di mana tahapan ini diperlukan untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang akan dibuat. Dan tahapan ini juga akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan menggunakan metode-metode yang digunakan, kemudian membandingkan hasilnya. Kemudian teknik pengumpulan data, di mana dalam teknik pengumpulan data ini terdapat dua bagian, yaitu observasi dan studi pustaka, di mana observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diteliti. Kemudian yang kedua, studi pustaka, di mana pengumpulan data dan informasi dengan cara buku-buku referensi, mencari artikel, jurnal, dan e-book di internet yang dapat dijadikan acuan pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian. Kemudian yang keempat, bagian teknik analisa data. Kemudian pada teknik analisa data, dalam penelitian ini yaitu kualitatif, diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau terregulasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pengujian, di mana pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengklasifikasian berfungsi dengan baik dalam menangani permasalahan tentang penentuan calon pendonor darah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan dari kedua metode yaitu KNN dan NIFU-based. Kemudian akan memperoleh hasil dari perbandingan kedua metode yang digunakan, sehingga kita dapat memperoleh metode yang terbaik yang digunakan pada penentuan calon pendonor darah. Kemudian pada penelitian ini menggunakan perhitungan akurasi, di mana pengujian akurasi ini nantinya akan membandingkan tingkat keakurasian antar kedua metode. Kemudian dipilihlah nilai tertinggi dari keakurasian kedua metode.
Nilai yang memiliki akurasi paling tinggi akan terpilih sebagai metode yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kemudian selanjutnya perancangan sistem. Di sini kita dapat melihat diagram alur dari sistem, di mana yang pertama yaitu selanjutnya yaitu perancangan sistem pada diagram alur. Yang pertama yaitu start, memasukkan data yang ditetapkan pada sistem. Setelah itu, data akan diproses menggunakan dua metode, KNN. Kemudian setelah itu dilakukan data testing atau testing data untuk menghasilkan output dari kedua proses tersebut yang akan nantinya dibandingkan untuk memperoleh metode mana yang baik digunakan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana di sini adalah kriteria yang digunakan yaitu kadar hemoglobin, berat badan, umur, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, jenis kelamin, dan jenis penyakit. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan F-base yang ada 3, yaitu pertama perhitungan probabilitas pure, kedua pengelompokan data berdasarkan label kelas, ketiga memaksimalkan label kelas yang layak dan tidak layak. Kemudian selanjutnya perhitungan KNN, di mana yang pertama yaitu tentukan parameter jumlah tetangga terdekat, kedua hitung jarak antara data testing dan data training, ketiga mengurutkan jarak dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jumlah terdekat, keempat mengumpulkan kategori Y dari baris tetangga terdekat. Kemudian berikut adalah tampilan from login. Yang pertama yaitu kita login, ada username dan password. Berikut adalah tampilan jika login berhasil. Kemudian di sini ada tampilan login jika password atau username salah. Kemudian tampilan menu home, di mana pada tampilan menu home ini terdapat menu-menu yaitu home, atribut, nilai atribut, dataset, password, perhitungan, serta from login, logout, dan login tersebut. Kemudian tampilan sistem kriteria, di mana dalam tampilan sistem kriteria ini terdapat kriteria kadar hemoglobin, berat badan, usia, tekanan darah sistolik dan tekanan darah distolik, jenis kelamin, penyakit, serta status. Adapun nilai atribut di sini yaitu pada jenis kelamin terdapat laki-laki, perempuan, penyakit ada dan tidak ada, status layak serta tidak layak. Kemudian di sini ada tampilan sistem untuk data alternatif, di mana di sini ditampilkan dataset atau data training yang telah diinput. Kemudian ini adalah tampilan sistem untuk perhitungan F-base, di mana dilakukan distribusi normal, defisiasi, serta perhitungan probabilitas tadi. Kemudian akan muncul hasil analisa dari data testing yang dimasukkan tadi, maka akan ditunjukkan perhitungan menurut nilai atribut tadi. Sama dengan tampilan sistem untuk perhitungan KNN, di mana terjadi 3 tetangga, 3 nearest, di mana di sini akan ditampilkan beberapa nilai-nilai dari tetangga terdekat. Kemudian akan dihitung atau diklasifikasikan apakah statusnya layak atau tidak layak. Kemudian selanjutnya yaitu pengujian sistem dengan akurasi,
di mana pengujian akurasi di sini memiliki hasil pengujian berdasarkan jumlah data training metode KNN memperoleh rata-rata nilai akurasi tertinggi sebesar 90% dan data training sebanyak 100 data, di mana rata-rata nilai akurasi terendah sebesar 40% dengan jumlah data 20 data training. Rata-rata akurasi dari metode KNN adalah 71,33%. Sedangkan hasil pengujian metode NAEF-based diperoleh rata-rata nilai akurasi tertinggi yaitu 92% dengan data training sebanyak 100 data dengan rata-rata nilai akurasi terendah 50% dengan jumlah data 20 data training. Kemudian rata-rata akurasi dari metode NAEF-based yaitu 77,33% pada gambar 4.15. Diketahui bahwa semakin banyak jumlah data training, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi metode. Hal tersebut dikarenakan jika semakin banyak data training yang digunakan, maka semakin baik pula dan semakin lengkap juga model klasifier yang dibentuk berdasarkan fakta dari data training tersebut. Sehingga pada saat melakukan prediksi dan klasifikasi data testing atau data baru, akurasi yang didapatkan akan semakin baik. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pengklasifikasian calon pendonor darah menggunakan metode NAEF-based dan KNN terhadap 50 data testing dan 100 data training didapat nilai akurasi klasifikasi sebesar 92% dengan metode NAEF-based. Sedangkan nilai akurasi dari algoritma KNN sebesar 90%. Pada pengujian berdasarkan jumlah data training, metode KNN memiliki rata-rata akurasi keseluruhan yaitu 71,33% dan metode NAEF-based 77,33%. Berdasarkan hasil akurasi yang didapatkan dari seluruh pengujian, metode NAEF-based merupakan metode yang terbaik dengan total rata-rata nilai akurasi yaitu 46,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja metode NAEF-based lebih baik daripada metode Kenners-Neighbor dalam mengklasifikasikan calon pendonor darah yang layak atau tidak berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu saran, di mana pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini. Serta para peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan metode NAEF-based dan KNN atau menggunakan metode lain dapat menambahkan lebih banyak kriteria sehingga akan menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.